tidak terasa kita semakin kehilangan kesempatan-kesempatan. Sudah banyak waktu yang sia-sia telah kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak produktif secara rohani. Hari ini lebih banyak kesia-siaan ketika kita duduk diam, kemudian melihat di medsos kita, begitu banyak tawaran dunia ini yang mengalihkan perhatian kita dari apa yang Tuhan mau. Masa-masa ini adalah masa-masa yang segala sesuatu dibuat serba mudah, melimpah. Hal-hal yang tampaknya baik, tidak baik, hal-hal yang sungguh-sungguh baik dan kudus, bahkan hal-hal yang begitu buruk ditawarkan di mana-mana. Tidak seperti masa-masa yang lalu. Bahkan ketika kita mau mencari kebenaran, kita bisa memilih 24 jam di mana kita akan belajar di kamar, di ruangan pribadi kita. Tidak seperti di masa-masa yang lalu, Bapak Ibu, ketika kita mau mencari hadirat Tuhan, mau mencari penyegaran rohani, kita harus menunggu waktu kapan diadakan KKR di kota kami. Kapan ada pembicara yang mengajarkan sebuah kebenaran yang bisa menyegarkan jiwaku hari ini. Mungkin harus nunggu 1 tahun. Sekitar 10 atau belasan tahun yang lalu, saya melihat setiap Selasa orang-orang dari desa charter bis, saudaraku. Rata-rata dari sekitar kelurahan di tempat kami itu ada 8-10 bis yang setiap seminggu sekali ke Solo karena haus. Mereka iuran untuk nyater bis, untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini tidak demikian. Hari ini begitu limpahnya. Tinggal saudaraku lihat di medsos saudaraku, lihat YouTube, saudaraku sudah bisa pilih. Tetapi pertanyaannya, apakah kesempatan ini kita ambil dan apakah ini adalah juga menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk benar-benar mengubah diri? Atau kita malah terseret kepada kebingungan-kebingungan? Pengajar A, pengajar B, pengajar C, kita mulai bingung dan kita bahkan bisa saja terseret pada perdebatan-perdebatan yang tidak perlu. Bapak Ibu terkasih, kembali kita mau meneliti apa yang terjadi pada jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia yang kaya itu. Mereka kedapatan telanjang. Tuhan menghendaki agar mereka menutup aurat ketelanjangannya itu dengan pakaian putih. Apa itu pakaian putih? Bukan hanya pengetahuan, bukan hanya hal lahiriah yang mereka menikmati, tetapi ekspresi, perbuatan dari orang-orang kudus, di mana perbuatan itu akan menyertai orang-orang percaya saat nanti meninggal. Dikatakan oleh Alkitab bahwa berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan, mereka akan beristirahat karena perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan kita tuh menyertai. Perbuatan adalah pakaian dari orang-orang percaya yang sudah diselamatkan itu. Memang keselamatan bukan karena perbuatan, oleh karena anugerah. Tetapi perbuatan adalah tanda, perbuatan adalah pakaian kita. Perbuatan orang-orang kudus yang mencerminkan peragaan Kristus itu. Jadi kalau kita sudah tahu banyak, kita harus berbuat lebih banyak. Kenapa Tuhan Yesus berkata, apa yang ingin orang perbuat kepadamu, lakukanlah itu? Artinya, kasih kepada Tuhan akan tampak dari perbuatan kita, bukan apa yang tidak kita perbuat. Keaktifan kita untuk melakukan bukan pasivitas kita. Kita tidak bisa berkata, yang penting
aku orang ganggu uang. Yang penting aku tidak berbuat jahat, tapi aku juga tidak berbuat apa-apa. Yang penting kita tidak berbuat jahat, tetapi kita harus berbuat baik terlebih dahulu. Mendahului orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Namun demikian, Bapak Ibu, seringkali fokus perhatian kita teralihkan kepada hal-hal yang sebenarnya itu bukan berasal dari Tuhan. Pandangan mata kita menjadi kabur. Oleh karena itu kita mau belajar apa yang terjadi dengan jemaat Laodikia, dan kita mau belajar agar kita melihat apa yang seharusnya kita lihat. Kita telah mendengar firman yang berkata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak timbul dalam pikiran manusia, apa yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita, itu disediakan Tuhan. Kita harus melihat apa yang Tuhan mau. Kita harus melihat sama seperti orang lain melihat. Kenapa pada penghakiman terakhir ada kalimat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya, ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Lalu orang-orang yang ada di kiri Tuhan itu katakan, Tuhan, kapan aku melihat engkau lapar? Ketika engkau tidak melakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, engkau tidak melakukan untuk aku. Seringkali kita juga tidak bisa melihat sekeliling kita karena kacamata kita tidak cukup bagus. Fokus kita rusak. Oleh karena itu, jemaat di Laodikia yang kaya itu disarankan untuk membeli salep mata. Hari ini kita belajar tentang salep mata yang mempertajam penglihatan. Kemarin agak sedikit belajar bahasa Indonesia. Yang benar itu memertajam atau mempertajam? Apa? Mata kita harus semakin tajam pokoknya. Melihat apa yang Tuhan lihat. Mengerti apa yang Tuhan inginkan. Mari kita perhatikan. Bapak Ibu terkasih, kembali kita merenungkan Wahyu pasal 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Ini sudah kita pelajari. Agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Kita sudah pelajari apa itu pakaian putih. Sebuah perbuatan yang mencerminkan peragaan Kristus. Sebuah perbuatan yang harus kita lakukan, yang timbul dari pikiran dan perasaan Tuhan, yang didorong oleh sabda Tuhan, yang tinggal di dalam nurani kita, yang pada akhirnya menjadi perbuatan yang penuh dengan kasih itu. Bukan hanya kemurnian dan pakaian putih, ternyata masih ada. Dan lagi, bersama-sama kita baca 2, 3. Minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Minyak pelumas. Dalam bahasa Indonesia, terjemahan baru diterjemahkan minyak. Sebaiknya mata kita dioles dengan minyak yang kita beli dari Tuhan. Minyak itu yang dimaksudkan adalah obat mata. Kembali, kita melihat situasi jemaat di Laodikia. Pada waktu itu, jemaat di Laodikia jatuh pada dosa kesombongan karena mereka ada di sebuah daerah yang cukup maju, memiliki industri farmasi, di mana di kota tersebut mampu menghasilkan salep mata yang ampuh, yang mampu menyembuhkan masalah mata jasmani. Jadi
kembali ada di sebuah wilayah yang baik, maka Tuhan secara kontekstual di sini mengajarkan hal-hal yang dapat mudah dipahami oleh mereka. Begitu loh. Waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Rasul Petrus, ya Tuhan Yesus berbicara tentang ikan, supaya Rasul Petrus itu mudah menangkap apa maksud Tuhan. Waktu Tuhan Yesus bertemu dengan para petani, Tuhan Yesus berbicara tentang menabur dan menuai, agar para petani tersebut juga mudah nangkepnya. Begitu. Kalau di sini saya berbicara kepada saudara tentang bagaimana menabur, padahal di antara saudara nggak ada yang pernah menanam, bingung. Gitu. Saya nggak tahu apakah Kak Heron pernah menanam. Suatu ketika ada orang bermain di desa di tempat saya sudah pernah cerita ya, iki wit opo om? Kacang. Kacang apa? Mosok kacang? Kacang tanah. Lu kacang tanah kok di tanah? Nah, namanya kacang tanah. Lah maksudmu kacang tanah sing kaya apa bayanganmu? Tak kira yo ning dhuwur gitu, di atas gitu teng grandu. Nah, itu namanya kacang panjang di atas. Sulit untuk menangkap. Nah, di sini Tuhan Yesus berbicara, Tuhan berbicara secara kontekstual di sebuah wilayah di mana jemaat tersebut tinggal di sebuah kota yang terkenal dengan industri farmasinya. Yang terkenal adalah obat mata. Pokoknya kalau matanya sakit, kunang-kunang, kalau kunang-kunang karena pusing mungkin ya, karena lapar. Kalau matanya sakit, kunang-kunang beli nasi, makan. Tapi kalau matanya sakit karena tidak fokus, BLN, saudaraku tahu apa itu BLN? Tangi turu kelet, waduh, lah kok malah enek leme gitu ya. Beli sana ke kota Laodikia, obatnya manjur, sekali oles sembuh. Matamin plus, sekarang kan ada juga tuh saudaraku iklan di radio, pokoknya obat yang apa-apa manjur. Glukoma, pokoknya macam-macam beli. Nah, sehingga jemaat di Laodikia benar-benar wah makmur dan merasa mata saya sehat. Mungkin juga, saya juga tidak tahu. Jemaat di sana dulu nggak ada yang pakai kacamata mungkin, karena nggak ada yang pakai kacamata. Seperti di sini yang pakai kacamata sedikit sekali. Bapak Ibu terkasih, Kristus menganggap jemaat di sana mengalami sakit mata dan perlu membeli salep agar mereka dapat melihat kebenaran sejati bukan dengan mata jasmani saja. Jadi artinya tidak lahiriah. Kamu memang mata jasmanimu sehat, bisa melihat dan membedakan dengan cermat. Membaca yang benar, yang tidak benar kamu juga ngerti. Melihat barang berkualitas dengan tidak berkualitas kamu juga paham. Ini asli, ini KW, kamu juga tahu. Kamu bisa melihat dari jauh dan bisa membaca tulisan yang ada di sana cukup bagus. Itu lahiriah. Tetapi bagaimana dengan mata batiniahnya? Bagaimana? Apa yang membuat jemaat di Laodikia ini mengerti sesuatu, memahami, dapat melihat dengan jelas, pintar membedakan, pandai juga menilai, kemudian juga bisa mempertahankan diri dan menegur orang, bahkan juga pintar berdiskusi tentang Tuhan dan ketetapan-ketetapannya itu. Tetapi kok kamu miskin dalam hal perbuatan, miskin peragaan Kristus. Yang kamu lakukan tidak mencerminkan Kristus sama sekali. Oleh karena itu, mari kamu melihat yang lebih seperti apa yang Tuhan mau. Maka belilah salep mata. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan,
Kita kemudian belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau. Kita berdoa menyembah Tuhan, bisa diibaratkan juga itu salah satu cara untuk mempertajam penglihatan kita secara batiniah. Beli salep mata. Halo, saudaraku, sudah beli salep mata? Tetes mata. Zaman sekarang menjadi tetes mata. Ini juga dileleti. Saudaraku membeli waktu buat Tuhan itu membayar harga. Membayar harga. Belajar mendengar. Belajar melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Kita lanjutkan dulu. Kenapa demikian? Mari kita pelajari, kita baca apa yang tertulis dalam Pengkhotbah 1 ayat 8 ini. Kenapa kita perlu melihat dengan penglihatan yang harus dipertajam? Kenapa mata kita harus diobati? Karena Alkitab mengatakan kepada kita demikian. Segala sesuatu menjemungkan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Mata kita ini secara lahiriah, saudaraku, tidak kenyang melihat. Itu. Saya teringat kesaksian Tante Arif ketika sharing dengan saya. Memang mata jasmani saya tidak sembuh, Pak Yo. Tetapi Tuhan membuka mata, satu mata lagi. Mata pengertian yang membuat saya mengerti kebenaran. Ini berharga sekali. Kalau mata jasmani kita nggak puas melihat, ada yang matanya puas melihat? Di atas langit masih ada langit. Yang baik, paling baik masih ada yang lebih baik. Saudaraku puas? Ada orang tidak puas dengan kendaraannya. Iki gawan pabrik, strippingnya koyong ini. Tambahi mung disawang-sawang, saudara. Gitu. Wah, kurang apa lagi? Kletek. Gitu. Coba. Oh, bukan stripping. Aku kan ikut klub motor tua. Motor tua, saudaraku, kalau malam minggu kadang-kadang jalan-jalan tidak apa-apa sepanjang Slamet Riyadi. Nanti ada orang tuh modelnya aneh-aneh. Sudah motornya butut, dimodif, kemudian dijejer gitu ya. Masing-masing klub ada motor A, motor B, motor C, semakin tua semakin gaya. Terus pada duduk di sawang. Nggak puas, saudaraku. Besok masih ada yang kurang. Sampai istrinya gedek-gedek. Motor koyono mbok opo ini? Gonta-ganti ngentekne duit. Gagah omah. Gagah piye kaya ngono aku isen gonceng kayak gitu. Itu baru motor, mobil juga demikian. Kalau bagi ibu-ibu yang suka belanja pakaian gitu ya, aduh saudaraku, saya itu kalau ngantar belanja gitu ya, tak ngomongi kabeh apik ndang jupuk siji. Kalau ditaruh di situ, pokoknya ada yang lebih baik. Tukune piro, duitnya piro, saudaraku, berjam-jam kempolku. Ini saudara, karena matanya nggak puas melihat, waduh apik yo, apik yo, gitu. Kalau sampai rumah dipakai, yang salah pakaiannya. Lah kok yang ini, sing keliru pakaianmu apa awakmu? Coba saudara, nggak puas memandang. Apalagi kalau sama anak saya atau perempuan, waduh, ya wes. Sampai istri saya bikin status gembor mengikuti apa ABG itu jalan itu. Saya bilang selak mulai dikunci, ditutup. Nanti kita terkunci di sini. Mata tidak puas memandang. Begitu loh. Ini ibu-ibu, bapak-bapak juga sama tadi motornya. Bahkan yang menjadi masalah tuh kalau motor masih agak mending, saudaraku. Lihat pancing ini nggak puas tuh.
Gitu. Pancing itu loh. Iwake apa yo milih saudaraku. Walesan harga 2.500 bambu. Ya, walesan tahu enggak? Walesan itu loh. Yang buat mancing. Apa namanya bahasa Indonesia Pak Luki? Joran itu. Sama harga 5 juta. Aduh. Mujair ya tetap mujair, nggak milih saudaraku. Gitu loh. Tapi kita nyawang pancing. Aduh. Ini terbuat dari gading. Gading manusia purba, dapat dari Sangiran Pak Yu. Saudara. Ini contoh ketidakpuasan mata kita melihat. Aku perlu healing, Pak. Piknik, lihat yang hijau-hijau. Yang hijau masih ada yang hijau. Kemana? Sana, Pak. Ke Sekipan. Hijau. Habis hijau, Sekipan ada orang ngomong lagi. Enggak Sekipan, Bandungan lebih hijau. Datang ke Bandungan. Pokoknya saya mencari yang hijau. Padahal kalau saya, saudaraku, cukup dari jendela, lihat sawah juga hijau. Gitu. Tapi pengen hijaunya di sana. Kalau habis melihat bagaimana? Ya wes. Kalau mau piknik itu 1 minggu, saudaraku, nanti saya rekomendasikan kalau ada yang mau. Nunut Pak Heri. Sama Ko Samuel. Tahu-tahu sampai Pangandaran gitu. Aduh. Saya pekerja saya piknik, Pak. Piknik dikasih makan dan dibayar gitu. Udah. Saudara tidak akan puas lama-lama. Aduh capek, Pak. Saya piknik tiap hari. Capek. Kita seringkali melihat apa yang dilihat oleh mata saja, saudaraku. Ada anak muda, saya tanya, kenapa kamu memilih itu menjadi istrimu? Cantik, Om. Waduh, nah, udah kalau sini ngalamat, saudaraku. Loh kok cantik? Kalau nggak cantik nggak mau? Ya enggak, loh. Ya, saudaraku. Calon suami seperti ini jangan dipilih ya. Ini model mata keranjang. Karena ada yang lebih cantik nantinya. Tampan, Om. Gitu. Kalau tampan, ya akan hilang. Ada lagi yang lebih parah. Loh, kenapa kamu milih itu? Motornya bagus, Om. Lah kamu kawin sama manusia apa motor ya? Udah motor bagus, pulang apel, nyurung ya. Entek bensinnya. Loh, kok tertawa? Ada yang pengalaman? Melihat materi itu, ada orang berkata kepada saya, ya itu penting, Dek. Loh kok penting bagaimana, Mbak? Iya, memang mau makan cinta. Buktinya kita juga butuh itu penampilan. Iya memang nggak makan cinta, tapi juga nggak makan motor. Itu, saudara. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar kalau kita diperhadapkan dengan apa yang kita lihat secara lahiriah saja, fokus kita teralihkan ke sana, kita akan menjadi orang yang pada akhirnya tidak menemukan Tuhan. Sia-sialah kita menjadi orang Kristen kalau kita tidak dapat fokus kepada perkara yang Tuhan mau untuk kita perhatikan. Begitu, saudara. Maka jangan salah fokus. Gadis-gadis, itu, para bujangan, jangan salah fokus. Ayo ini, para jombloan, jomblowati. Para jombloan, ada tertulis. Ya. Salomo saja berkata, kecantikan adalah semu, kemolekan adalah sia-sia. Itu istrinya banyak loh. Kecantikan semu, kemolekan sia-sia. Ya wes Om, aku golek sak-sae wes yang penting wedok. Ya enggak begitu. Enggak begitu. Ya, Salomo aja bilang begitu loh, Om. Cantik semu,
mulai sia-sia, sing penting wedok om. Nggak begitu. Tetapi masih ada kelanjutannya, istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi melihat takut akan Tuhannya dulu. Orang kok glowing gitu. Baru bilang, waduh om. Kemarin beberapa waktu yang lalu ada seorang yang mamer ke foto pacare gitu ya. Kebetulan pacarnya itu bukan seiman. Aku piye om, tidak bisa loh. Aku kalau ketemu sama gadis-gadis yang Kristen itu nggak cementel hatiku. Lah wis cementel yang liya ora om. Tenan om. Coba lihat om. Glowing, cantik tak om? Ayam menurutmu. Aduh. Kalau aku ngomong, oh cantik banget, ada istriku di belakang ya. Kalau di situ saudaraku repot. Yang dilihat apa yang dilihat oleh mata? Ya sudah nggak mungkin jelek takut akan Tuhan, nggak kenal Tuhan kok, kan begitu. Udah nggak kenal Tuhan. Ya, tapi yang penting cantik om. Luntur saya bilang gitu. Kamu kan lihat nanti luntur itu. Kalau takut akan Tuhan itu lunturnya rada angel. Udah mulai takut akan Tuhan, pasti menjadi cantik. Cantik batiniahnya. Tapi tadi ya bukan berarti ya surat ayu rapopo. Kalau cantik batiniahnya, parasnya akan mengikuti. Senyumnya ya. Cantik itu penting. Parasnya kan, lah kalau sudah jelek, putu nggak takut akan Tuhan. Piye? Nah, ya, wadi gitar. Saudara, takut akan Tuhan akan mempercantik paras, saudara. Jadi saudara yang modalnya agak mepet-mepet, itu nggak usah bingung, ya, beli kosmetik yang ini, yang itu, sunscreen apalagi sekarang, yang repot, nyelengi pak, aku mau beli iki pak, aku beli aku mbok tipis kulitmu. Kalau kamu nggak senyum, nggak sukacita, nggak punya takut akan Tuhan, saudaraku tahu dalam pewayangan ada bidadari loh, yang dulunya cantik terus menjadi jelek. Nah, hanya Om Arif ini yang suka wayang. Betari Durga. Betari Durga itu pacari Bathara Guru lah ya, ini. Elek yang bentuknya buta. Tempatnya di Pasetran Gondo mayit loh. Pasetran itu tempat, Gondo itu bau, mayat itu mayat. Bidadari, ambune kayak mayat. Nah, jangan salah fokus. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Kita perhatikan. Mata kita tidak puas memandang. Oleh karena itu, kita tidak terjebak pada keinginan mata jasmani. Mari kita baca 1 Yohanes 2 ayat 16. 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keinginan mata. Sebuah komunitas jemaat yang mapan secara ekonomi, mapan secara teologi, jemaat yang cukup memiliki kelas, tentulah memiliki banyak keinginan. Kalau saudaraku punya duit sedikit atau banyak keinginan? Ayo, duitnya sedikit. Aku duitku sedikit om, keinginanku banyak. Lah, itu hanya akan jatuh pada dua hal. Yang pertama, jatuh pada khayalan. Duitnya sedikit, inginnya banyak, berkhayal. Andai kata aku makan lauk sate babi, walaupun ini sate kere, tak imani rasa babi. Kan gitu, khayalan.
Kalau enggak nasi putih, lihat Instagram makanan-makanan. Itu, jupuk. Ya, istri saya itu tiap hari yang dilihat makanan aja. Itu nonton Cik Mehong. Itu. Cik Mehong, wis larang-larang enak Pak ning ngene. Yo, bayang ke wae. Itu kalau sedikit uangnya, keinginannya banyak. Yang kedua, jatuh kepada pola hidup yang salah. Karena memiliki banyak keinginan lalu jatuh pada utang piutang. Jadi BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Begitu. Ya. Mampunya beli HP harga 2 juta, tapi keinginannya ya 2, tapi kasih belas 12 juta. Yang 2 juta dipakai untuk uang muka, sisanya dicicil. Akibatnya tidak bisa beli kuota. Gitu loh saudara. Rono rene itu bawa ini iPhone-nya dibawa, tapi tanya temennya, tethering dong. Lah kenapa? Kuotanya entek. Lah tinggal nyicil. Lah apa toh? Tangge WhatsApp. Lah emang yang harga 2 juta tadi nggak bisa buat WhatsApp. Ini kalau uangnya dikit, banyak keinginan. Tetapi kalau jemaat di Laodikia punya uang dan punya banyak keinginan, sah enggak? Sah, tapi tidak fokus. Bisa salah arah, bisa meleset. Sehalus apapun kemelesetan, tetap meleset. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keinginan mata jasmani kita ini, nah, kita sering terjebak ke sana, saudaraku. Kita ingin apa? Coba keinginan mata saudaraku apa sekarang? Kalau di sini nggak punya ya di sini melihatnya cuma saya. Coba nanti kalau keluar, itu, pah, apa? Apik lho Pak mobil gue Pak. Yang paling apik iki le. Alah, Papa iki apik kuwi lho. Kan begitu. Yang paling apik tetep iki wong duwene iki. Gitu. Keinginan mata. Apalagi yang lebih parah lagi, ya, sudah punya pasangan, tidak mengeranjangi matanya. Lalu mata keranjang kan matanya nggak ditaruh keranjang, dikeranjangi. Untuk sudah sama istrinya, oh cantik ya. Tidak fokus kepada apa yang Tuhan mau. Aku fokus fokus pada itu. Keinginan mata kita ini secara daging tidak bisa dipuaskan. Oleh karena itu, kita harus membeli salep mata supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan mau untuk kita lihat. Begitu. Kita sudah melihat atau mendengar sebuah kesaksian dari Tante Arif. Aku dibukakan mata batinnya, mata pengertianku. Meskipun aku saat ini ada di tempat ini, hanya berdua saja. Gitu ya Tante, berdua. Anak-anak sudah dewasa. Tetapi aku mengerti, aku tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupku, dan aku sedang menuju ke suatu tempat di mana Tuhan berada, aku pun akan berada. Fokusnya harus sampai sana, beri kemuliaan buat Tuhan. Kita lanjutkan. 1 Yohanes 2:16 ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Gen gampang, gen gamblang, saudaraku. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini yang diinginkan oleh tabiat manusia yang berdosa, nah, yang diinginkan oleh tabiat kita ini, kedagingan kita, kecenderungan hati manusia yang berbuahkan kejahatan di hadapan Tuhan ini, yang dilihat lalu diingini dan yang dibangga-banggakan. Dilihat, diingini, dibangga-banggakan. Artinya apa? Pusatnya diri kita, bukan Tuhan. Pusatnya diri kita. Contoh tadi, saya ngeyel sama istri saya,
beli motor dari rongsok, harganya murah mah, piro 500.000 neng nggon tukang rongsok. Ya wes, lalu dimodif, gitu. Sama teman-teman saya, modifnya habis 16 juta. Bangga loh, memang belinya 500.000, dandani jadi 16 juta. Kemudian disowang-sawang di pinggir jalan Slamet Riyadi, gitu. Pulang kok jam segini Pak, jam 2 baru pulang. Ya malam mingguan apa, sesuk kan khotbah. Ya ndak apa, baleng ngopo to ning Slamet Riyadi nyawang motor, nyawang mbok ning omah bae. Dadak mau jejer ning kono iki ngopo? Ya gitu saudaraku. Bangga kan, bangga. Lah nek kene aku bangga karo sapa ora di komunitas. Ya bangga karo aku. Lah kowe ra yo seneng paling mbok dol. Jadi ribut saudaraku. Dibangga-banggakan saja saya. Suatu ketika adik saya Andrea yang gembala di Sragen, dia kan buka bengkel mobil. Ada mobil Hijet tuh. Hijet. Orang tahu ya Hijet, mobil jadul. Wah, ini ngene sapa le? Orang ini klub kok Mas. Beli berapa? 8 juta. Wah, mobilnya harga 8 juta. Terus Mbok Daden ini baru semua dijadikan baru istimewa. Habis berapa? Habis 30 juta. Terus piye ngene iki? Bangga. Gitu loh. Bangga yang punya itu. Habis 30 juta, tukune 8 juta. Semuanya adalah hal-hal yang tidak berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Ini jebakan kita. Kalau kita datang ke gereja mengikut Tuhan untuk mengejar sesuatu yang fana seperti ini, kita harus beli salep mata. Bapak Ibu terkasih, Kristus menganjurkan agar jemaat di Laodikia membeli salep mata supaya tidak silau dengan kemilau dunia. Indah pelangi, tak seindah dirimu. Terang mentari, tak seterang cahayamu. Apa? Kilau dunia, luluh di hadapanmu. Hanya Kau Yesus, harta abadi, sungguh Kau Yesus, permataku. Lagu ini sudah sangat lama. Bukan lagu baru yang ditulis oleh Bapak Gembala Sinode. Sangat lama. Kilau dunia tidak menyilaukan mataku. Jadi orang Kristen yang benar-benar sudah membeli salep mata, melihat apa yang Tuhan mau untuk kita lihat, saudaraku, tidak silau dengan apa yang ditawarkan dunia. Sama seperti Tuhan Yesus ketika berpuasa selama 40 hari, ada godaan yang ketiga. Iblis berkata, seluruh dunia, gemerlap dunia, dan kemegahannya akan kuberikan kepadamu. Kalau engkau nurut sama aku, engkau menyembah aku. Yesus berkata, enyahlah iblis. Enyahlah iblis. Engkau harus menyembah satu saja Tuhan Allahmu. Jadi Bapak Ibu terkasih, silau dunia ini tidak menyilaukan mata kita. Jadi orang Kristen yang KGB, kagetan, bingungan, gumunan. Ora KGB, kaget, nggak apa-apa kaget. Betul lah, wah pek tenan. Regane piro? Carane piye? Kredit neng ndi? Gumun. Kemudian bingung, aku kok belum seperti itu. Aku kok tidak punya ini. Jangan KGB. Kristus menganjurkan agar jemaat di Laodikia membeli salep mata supaya tidak silau dengan kemilau dunia. Bapak Ibu terkasih, sebuah kalimat yang sangat indah dari Tuhan Yesus dalam Yohanes 9 ayat 39. Terjemahan yang sederhana lagi. Kemudian Yesus berkata kepadanya, aku datang ke dalam dunia ini untuk memberi penglihatan kepada mereka yang buta rohani
dan untuk menunjukkan kepada mereka yang menyangka dirinya dapat melihat bahwa mereka buta. Kalau kita melihat sama seperti dunia melihat, kita memandang seperti dunia memandang, fokus kita sama dengan orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus, akhirnya sama dengan jemaat di Laodikia yang sebenarnya hidup di tengah-tengah sebuah masyarakat di kota yang dapat memproduksi salep mata yang bagus, tetapi buta di hadapan Tuhan. Aku datang ke dalam dunia ini untuk memberi penglihatan kepada mereka yang buta rohani. Buat apa? Mata jasmani kita ini sehat, tetapi mata batiniah kita buta terhadap kebenaran Tuhan dan terhadap lingkungan kita. Kita dapat melihat seperti apa seharusnya kita melihat. Kita tidak dapat melihat seperti apa seharusnya Kristus melihat. Tuhan menunjukkan kepada mereka yang menyangka dirinya dapat melihat bahwa mereka buta. Ini jemaat di Laodikia. Jadi mari kita pertajam penglihatan batiniah kita dengan belajar mengerti apa yang Tuhan mau. Efesus pasal 1 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Dan supaya ia menjadikan matamu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kita membeli salep mata, kita membeli obat mata dari Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan, Tuhan buka mata hatiku, buka pengertianku, beri kami pemahaman tentang apa yang Engkau mau. Agar apa? Supaya kita dapat mengalami apa yang Tuhan mau. Dan supaya ia menjadikan matamu terang. Kenapa mata kita tidak silau? Karena mata kita terang. Kalau mata kita tidak fokus, punya masalah, kita gampang silau, saudaraku. Saya juga mengalami mata min. Naik mobil, nyetir mobil nggak pakai kacamata, kena lampu gampang silau, karena yang di luar lebih terang. Tapi kalau mata kita terang, saudaraku, tidak silau. Silau dunia ini kalah di hadapan Tuhan. Saudaraku pernah melihat mata yang sangat tajam, di antaranya mata apa? Nanti lihat video tentang Raja Wali. Matanya tajam enggak? Dari ketinggian, enggak ada Raja Wali yang terbang rendah gitu ya. Terbangnya itu manu empret, saudara. Burung pipit. Raja Wali pasti tinggi. Dari ketinggian, saudaraku, yang sangat tinggi, dia bisa melihat ikan yang ada di laut. Dia membidik ikan itu, terbang di ketinggian, lalu turun dengan kecepatan yang tinggi, dapat ikan. Bahkan ketika mencengkram ikan itu, mata kita tidak bisa melihat loh. Sebetapa cepatnya, langsung dapat dia. Tajam. Kita sering kali nyanyi, mau terbang tinggi seperti Raja Wali, tapi matanya buram. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, matanya buram ya, kecantol. Tahu enggak? Ini bahaya, saudara. Boro-boro kecantol kawan listrik, memean. Ya, saudara, memiliki mata yang tajam, mata yang terang, agar kamu dapat mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Apa itu? Bagian yang ditentukan bagi orang kudus itu apa? Bukan apa yang dilihat oleh dunia yang tadi tidak bisa terpuaskan. Ada kepuasan di dalam Tuhan, dan kepuasan itu akan terus ditambahkan, bukan hanya ketika di bumi ini, tapi sampai nanti di keabadian. Apa itu?
Luar biasa. Kepuasan yang dimiliki oleh bapak orang percaya. Kepuasan yang dimiliki oleh bapak Abraham itu. Sehingga kita mengikuti Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Karena Abraham bisa melihat sangat jauh, sangat tajam, seperti apa yang Tuhan mau. Mari kita perhatikan apa yang tertulis di dalam kitab Ibrani ini. Ibrani pasal 11, ayat 13, 14, dan 16. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan pendatang di bumi ini. Seakan-akan di bumi ini Abraham seperti orang gagal. Meninggalkan Ur Kasdim, masuk ke tanah perjanjian. Meninggalkan rumahnya di kota yang sangat maju, tinggal di bawah pohon. Dalam terjemahan sehari-hari katakan pohon keramat. Tinggal di tenda. Itukah yang disebut tanah perjanjian? Dari kehidupan kota yang benar-benar modern menjadi gembala kambing, domba. Orang mungkin mengatakan, kamu gagal Abraham. Kamu mengikuti apa yang sebenarnya kamu imani, dan itu salah. Kamu berkata Tuhan yang memerintahkan kamu, dan kamu keluar dari kota ini. Faktanya apa? Ketika kamu mencarikan jodoh anakmu, kamu juga nggak mau orang dari Kanaan. Kamu mungkin gagal Abraham. Tetapi Abraham bisa melihat apa yang sebenarnya Tuhan mau untuk dia lihat. Mungkin dunia ini mengatakan saudaraku gagal ketika ikut Tuhan. Saudaraku tidak punya apa-apa. Saudaraku salah lihat. Salah beriman. Ekstrim. Terlalu berpikir yang tidak-tidak. Masih hidup kok berpikir tentang surga. Ada langit baru. Ada langit lama kok ingin langit baru. Langit baru aja kok dipikir. Yang langit lama aja dinikmati. Mari kita lihat lebih lanjut apa yang tertulis di sana. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka rindu mencari tanah air surgawi. Ternyata yang dicari Abraham bukan tanah perjanjian duniawi. Jadi kalau saudaraku tidak bisa umroh ke Israel, tidak apa-apa. Bukan menghibur diri, tapi jani ya ora apa-apa, bukan wajib. Tapi kalau bisa, ya ndak apa-apa. Kalau saudaraku dulu dibaptis di Sungai Bengawan Solo, ya ora masalah. Ora usah njaluk dicelup di Sungai Yordan. Itu loh, saudara. Karena apa? Tanah perjanjian itu bukan yang ada di Palestina itu ternyata. Bahwa mereka rindu mencari suatu tanah air. Loh, Pak, nggak boleh kita piknik atau umroh ke sana. Boleh. Tapi jangan saudaraku ngeslot kemudian berpaku menang tanggi umroh, Om. Umroh ke Israel. Kalah. Ya, nggak tahu yang ngeslot. Ya, puji Tuhan, nggak usah dikasih tahu. Judi online. Ya. Pak Petro orang lucu. Ayo, saudaraku, apa yang Abraham lihat? Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Sampai Abraham itu loh. Allah tidak malu disebut Allahnya Abraham. Sampai Tuhan tidak malu disebut Tuhan, saudara. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jangan sampai Tuhan malu disebut aku Tuhannya Yohanes endi. Tuhan bilang gitu. Yohanes kae lo, pendeta GSK Salom. Wow. Gua nggak kenal. Tuhan bilang gitu.
Karena malu aku melihat perbuatannya. Malu aku melihat ketelanjangannya itu. Dia kan pakai jas. Iya, tapi telanjang di hadapan Tuhan. Perbuatannya tidak menunjukkan. Malu yang dilihat itu, matanya liar. Tidak melihat apa yang aku lihat. Hanya tertuju pada perkara-perkara dunia ini saja. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Maka ini jangan hanya menjadi hafalan. Langit baru, bumi baru. Allah, aku mesti GSKI. Ya ora apa-apa. Merindukan langit baru, bumi baru. Kan ini iman. Ini kan yang diikuti oleh Bapak Abraham. Katanya kita menyanyi. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Haleluya. Tangan kanan. Ya. Ngono, saudara nggak ngikuti apa yang Tuhan ajarkan kepada Abraham. Nggak mengikuti jejak Abraham. Abraham melihat jauh. Matanya sangat tajam. Dia melihat tanah air surgawi, bukan Palestina ini. Aduh, saudara. Kalau sudah sampai di sini, fokus saudaraku di sana. Tidak ada masalah yang lebih besar dari kerinduan kita masuk ke tanah perjanjian surgawi. Amin. Kalau kita, saudaraku, fokus ke sana, saudaraku akan dicukupkan. Percayalah. Bapak Abraham nggak pernah kekurangan, meskipun memiliki pergumulan. Abraham punya pergumulan, tapi dia dicukupkan. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Kota apakah itu? Yerusalem baru. Kota kudus itu. Kalau ke Yerusalem lama, ya selama masih hidup boleh. Kalau sudah mati, ke sana ngopo jadi membeti. Ini yang dapat kita pelajari, Bapak Ibu terkasih. Memang mata kita tidak akan puas memandang kalau kita melihat seperti apa yang dunia lihat. Kita fokuskan perhatian kita kepada keabadian, sehingga kita bisa mengikuti jejak Abraham. Caranya bagaimana? Kalau dirasa perhatian kita, mata batiniah kita, keinginan-keinginan kita meleset dari apa yang Tuhan mau, mari beli salep mata, baca firman Tuhan, sembahlah Tuhan, tanyalah Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kulihat dan kudapatkan. Seperti Bapak Abraham merindukan tanah air surgawi. Amin. Damn.